Oke, so teman-teman seperti biasa saya Coach Adi yang akan mewakili para coach semua untuk kasih insight, kasih informasi dan tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman. No, di sini kita sharing bersama, diskusi bersama terkait POV atau informasi yang teman-teman mungkin perlu tahu dan teman-teman mungkin sekarang sedang cari tahu nih, jangan-jangan memang ini yang teman-teman sedang hadapi ya. Seperti biasa teman-teman, untuk Zoom malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang review, evaluasi terkait program kita, which is karena kita baru aja nimbang dan ukur, kita bisa lihat dan kita punya datanya. Dan nanti kita juga ada penjelasan sedikit tentang program Turbo, salah satu program yang notabene sudah menjadi langganan untuk kita semua, sudah menjadi salah satu program yang sangat dinanti-nanti ya, karena hampir teman-teman yang ikutan program Turbo, kalau dijalankan dengan baik dan benar, maka itu hasilnya akan optimal sekali ya. Dan sedikit juga penjelasan tentang apa yang akan terjadi di tanggal 16 Juli nanti teman-teman. So, langsung aja kita mulai. Bismillah, let's check this out ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai membahas tentang slide-nya dan segala macamnya, ada beberapa informasi yang mau saya kasih reminder ke teman-teman semua bahwa dalam program diet itu sebenarnya bagian terpenting adalah bagaimana teman-teman punya data. Saya berusaha untuk selalu mengingatkan teman-teman semua karena akan jauh lebih mudah untuk teman-teman mengevaluasi jika teman-teman punya data. Akan jauh lebih mudah untuk teman-teman berdiskusi jika teman-teman punya data. Akan jauh lebih mudah untuk teman-teman mencari solusi dari setiap perjalanan progres program dia teman-teman kalau teman-teman punya data ya. Jadi itu penting sekali. Datanya apa? Datanya tuh sebenarnya sederhana banget. Teman-teman bisa data journaling makanan, itu juga bisa dari pagi sampai malam makannya apa, ya boleh dicatat, boleh difoto, bebas. Mau pakai aplikasi boleh, mau pakai manual boleh, silakan. Terus yang kedua, data timbangan teman-teman. Tanggal berapa, jam berapa, ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman nimbang hari ini misalnya jam 7 pagi, di mana teman-teman belum ada masuk makanan dan segala macamnya, terus tiba-tiba nanti di hari keempat atau di hari kelima, teman-teman nimbang di jam 1 siang, hasilnya pasti akan bias banget ya, akan berbeda jauh. Akan jauh lebih mudah untuk teman-teman mengevaluasi kalau jamnya sama. Kalau misalnya jamnya pun berbeda, itu bisa jadi insight baru untuk kita bahwa, oh ternyata kalau misalnya jamnya berbeda, hasilnya kemungkinan berat badan kita akan naik. Ya. Terus data timbangan, dan yang terakhir adalah teman-teman punya foto. Baik itu foto diri teman-teman, ataupun foto atau video teman-teman semua. Ini penting sekali karena biasanya kita nggak terlalu ngeh dengan yang namanya berat badan, tapi ketika ketika kita apa melihat fotonya biasa ada perubahan tuh. Ya, ini penting. Ya, jadi tiga itu pastikan teman-teman punya datanya. Kalau teman-teman punya datanya, Hmm, enak banget untuk kita mengevaluasi. Oh, ternyata kemarin saya makan ini. Oh, ternyata saya kurang minum ini. Oh, ternyata kemarin proteinnya kurang. Oh, ternyata lingkar tubuh saya yang berkurang. Berat badan saya nggak terlalu. Kenapa ya penyebabnya? Nanti bisa di cross check di makanan, cross check di olahraga, dan masih banyak lagi ya. So, itu aja tadi remindernya. Kita langsung lanjut. Inilah, saya share dulu. Mana screen-nya? Nah, ini dia. Oke. Nah, ya. So, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Zoom kali ini kita akan bahas tentang apa yang terjadi di program Advance, dan selanjutnya adalah tentang informasi terkait program Turbo, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang program Advance, maka kita sangatlah penting untuk kita memahami bahwa kita udah bukan bicara tentang berat badan lagi. Betul, kita memang perlu untuk mengacu pada berat badan, tapi yang perlu teman-teman pahami dalam program Advance ini, teman-teman perlu tambahkan juga yang namanya rekomposisi tubuh. Rekomposisi tubuh ini apa dan bagaimana dia berdampak terhadap berat badan teman-teman? Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu ngerasa failure, gagal dalam program dietnya ketika mereka melihat berat badan tapi nggak ada perubahan. Nah, dan apa hubungannya dengan berat badan? Mari kita cek ya. Jadi teman-teman,
disadari atau tidak, suka atau tidak suka, yang namanya berat badan itu pasti fluktuatif, ya, pasti naik turun. Mau teman-teman pakai program diet apapun, teman-teman mau pakai cara apapun, believe me guys, ya, kalian pasti akan ketemu fase berat badannya naik turun. Dan itu pasti terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau berat badan itu naik turun, kenapa tiba-tiba berat badan itu jadi stuck? Berat badan stuck itu adalah salah satu bentuk adaptasi tubuh terhadap kalori intake, teman-teman, yang notabene tubuh sudah menyesuaikan diri. Kalau teman-teman berekspektasi tubuh akan turun berat badan terus, maka yang terjadi adalah berat badan teman-teman akan ngaco banget. Let's say misalnya teman-teman eh, sekarang berat badan teman-teman 55 kilo. Terus teman-teman berekspektasi, oh kalau sehari turun sekilo, bisa nih. Ya, sehari turun sekilo, kalau 7 hari 7 kilo guys. Berarti udah tinggal 40 kilo lebih berat badanmu. Jadi nggak mungkin. Tubuh memang didesain oleh Tuhan ya untuk tidak serta-merta dengan mudah teman-teman turun berat badan setiap hari. Dan itu nggak mungkin. Kalaupun ada orang yang bilang, kalian pasti bisa turun berat badan setiap hari, jarang banget terjadi teman-teman. Kecuali memang starting point-nya itu tinggi. Misal berat badannya 110 kilo, itu ada kemungkinan berat badannya turun terus. Tapi kalau udah mendekati BB ideal, yang terjadi adalah berat badan tidak akan mudah untuk yang namanya turun terus. Teman-teman akan ketemu fase stuck. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bisa dicek kapan saya akan masuk fase stuck? Jawabannya tidak bisa. Setiap individu berbeda-beda. Ada orang yang baru 2 bulan udah dapetin fase stuck, ada orang yang udah 4 bulan baru stuck, ada orang yang 7 bulan baru stuck. Tiap orang pasti akan ketemu fase stuck ini, cepat atau lambat. Ya, jadi ada 2 poin utama yang teman-teman perlu pahami, bahwa yang pertama, berat badan itu pasti fluktuatif, dan yang kedua, teman-teman cepat atau lambat, teman-teman akan masuk ke fase stuck. Ya, apapun caranya. Nah, kenapa saya bilang tadi banyak orang yang merasa gagal? Karena ketika mereka program diet, mereka ketemu fase stuck, itu mereka menganggap bahwa tidak ada perubahan, dan mereka dengan mudahnya akan gonta-ganti program diet. Kenapa setiap orang gonta-ganti program diet mereka akan mendapatkan perubahan berat badan? Jawabannya simple. Karena tubuh akan merespon dengan pattern atau formula baru. Ketika terjadi formula atau perubahan di dalam program diet teman-teman, itu secara otomatis tubuh akan merespon, dan salah satu bentuk result atau hasilnya adalah berat badan akan mulai turun lagi. Pertanyaan berikutnya kan, mau sampai kapan kita akan gonta-ganti program diet terus gitu? Nah, jadi dengan kata lain, ada baiknya teman-teman mulai memahami dan mulai masuk ke fase acceptance gitu. Menerima bahwa sahnya yang namanya berat badan stuck itu pasti terjadi. Dan yang namanya fluktuatif itu juga pasti terjadi. Ya, artinya kalau kita bicara tentang rekomposisi tubuh, berat badan stuck, berat badan naik turun, maka kita perlu bicara dan memahami betul bahwa sebenarnya secara general tubuh kita ini terbagi menjadi 3 bagian komposisi tubuh, yaitu otot, air, dan lemak. Ada 3, teman-teman. Biasanya singkat dengan OAL, otot, air, dan lemak. Berat otot ditambah berat air ditambah berat lemak itu sama dengan berat badan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nimbang nih, teman-teman dapat hasil 75 kilo. 75 kilo itu kalau kita breakdown, bisa aja tuh berat ototnya misalnya 30 kilo, berat lemaknya 40 kilo, berat airnya 5 kilo. Ya, 5 kilonya dapat, berat air kok bisa 5 kilo? Ya kan kalau kita belajar fisika teman-teman, 1 liter itu kan setara dengan 1 kilo. Jadi teman-teman juga jangan sedih. Coach, aku habis minum air kok berat badan naik. Ya iyalah, kan kita bukan bukan minum air yang masuk ke tubuh tiba-tiba nguap, ya. Ketika terjadi penambahan air atau cairan ke dalam tubuh kita, ya berat badan kita juga pasti naik, teman-teman. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa otot, air, lemak adalah bagian dari komposisi tubuh manusia, maka kita juga perlu separate, pisahkan antara komposisi tubuh antara laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, ini juga yang menjadi jawaban ketika teman-teman bertanya, Coach, itu suamiku programnya sama kayak aku, olahraganya juga malah lebih sering olahraganya aku, tapi kok dia berat badannya lebih cepat turunnya dibanding aku.
Jawabannya simple, teman-teman. Karena laki-laki itu diberi komposisi tubuh ototnya lebih banyak dibandingkan pada wanita. Sementara wanita itu diberi komposisi tubuh lemak lebih banyak dibandingkan pada pria. Loh, kok gitu, Coach? Jawabannya kalau secara teoritis atau secara sains adalah karena wanita punya proses fungsi fisiologis yang tidak dilakukan oleh pria. Yang pertama, menstruasi, yang kedua, mengandung, yang ketiga, melahirkan, yang keempat, menyusui. 4 proses fisiologis ini, teman-teman, butuh energi banyak. Dan kita tahu cadangan energi di tubuh kita dalam bentuk apa? Lemak. Betul. That's why wanita diberi anugerah cadangan energi lebih banyak untuk prepare, untuk mempersiapkan diri ketika mereka melakukan 4 proses fungsi fisiologis yang notabene tidak dilakukan oleh pria. Nah, jadi teman-teman nggak perlu heran kalau misalnya sama-sama program antara laki-laki dengan pria, tapi pria lebih cepat hasilnya, lebih cepat kelihatan, lebih cepat turunnya, dan segala macamnya. Karena komposisi tubuh ototnya lebih banyak dibanding lemak. Dan otot itu adalah mesin pembakar kalori. Bigger muscle sama dengan bigger machine sama dengan kalori yang terbakar lebih banyak. That's why ketika teman-teman melihat ada orang yang berotot, badannya dengan komposisi otot lebih banyak, dia makan banyak pun nggak akan naik berat badan. Kenapa? Karena ototnya membakar kalori lebih banyak. Dan itu juga menjadi penyebab kenapa teman-teman kita yang usianya udah 40 tahun, 50 tahun, atau menjelang 35 ke atas, itu kok cenderung punya hasil program yang cenderung lambat dibanding teman-teman di usia yang 20 tahunan. Jawabannya sederhana, teman-teman. Karena ototnya udah mulai menyusut. Selama ini kan kita nggak pernah berpikir untuk kasih atensi kepada otot kita. Sehingga ketika kita program, yang kita pikirkan adalah defisit kalori, defisit kalori, defisit kalori. Yang penting turun aja, turun aja, turun aja. Padahal sebenarnya kita perlu asupan protein untuk increase atau meningkatkan massa otot kita yang notabene bisa menjaga proses pembakaran kalori lebih banyak. Nah, makanya itu juga yang menjadi alasan kenapa sih program kita itu sangat fokus dengan protein. Setiap rating makan siang selalu diingatkan, ayo proteinnya, ayo proteinnya. Karena itu tadi teman-teman, kita pengen teman-teman punya kesempatan untuk increase massa ototnya dan juga bisa membakar lebih banyak kalori. Nah, ketika kita sudah paham nih, oke, saya sudah paham nih coach, ada otot, air, lemak sebagai komposisi tubuh, yang mana berat badan kita itu merupakan gabungan dari berat otot, ditambah berat air, ditambah berat lemak. Nah, ini ya, ilustrasi sederhananya teman-teman. Ada orang datang program diet, berat badannya 80 kilo. Ketika dia timbang, berat badan 80 kilo. Ternyata setelah ditimbang dengan body scan, didapatlah hasil 40 kilonya adalah lemak, 30 kilonya adalah otot, dan 10 kilo adalah air. Totalnya 80 kilo. 40, 30, 10. Dia program. Terus dia program, dia nimbang lagi. Loh, kok masih 80 kilo, Coach? Nggak ada perubahan nih. Ketika dicek, ternyata ototnya naik dari 30 jadi 40, lemaknya turun dari 40 jadi 30. Airnya tetap. Totalnya 80 kilo. Artinya teman-teman, akan mungkin sekali terjadi perubahan komposisi tubuh, tapi berat badannya nggak berubah. Dan itu juga jangan heran ketika banyak orang yang BB-nya ideal di luar sana, tapi ketika kita lihat, kok kayak nggak ideal? Masa sih berat badannya ideal? Masih gemuk gitu. Karena apa? Karena body fat-nya, lemak tubuhnya masih tinggi. Yang turun apa? Ototnya. Banyak orang yang turun berat badan, yang turun adalah otot dan airnya, teman-teman. Lemaknya tetap. Dan itu juga menjadi jawaban kenapa orang mudah sekali rebound, mudah sekali regain, mudah sekali naik berat badan lagi ketika mereka sudah turun berat badan. Karena apa? Karena yang turun otot dan airnya. Lemaknya tetap, bahkan bisa aja lebih. Jadi kalau lemaknya itu tetap atau lebih,
potensi untuk naik berat badan itu jauh lebih cepat. Nah, konsep yang kedua, makanya di kelas advance ini kita fokus bukan hanya pada weight loss, kita juga fokus pada fat loss. Cara paling sederhana untuk mengetahui apakah kita fat loss atau enggak adalah dengan lingkar tubuh. That's why teman-teman juga diminta bukan hanya melihat berat badan teman-teman, tapi juga melihat kondisi pengukuran lingkar tubuh teman-teman semua. Nah, udah mulai nih. Udah mulai, oh begitu, oke, sudah mulai paham, Coach. Nah, jadi teman-teman, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita bicara tentang lean mass dan fat mass, maka kita bicara tentang lean mass itu gabungan 3 bagian, otot, air, dan lemak. Sementara fat mass itu gabungan 1 bagian aja, yaitu berat lemak. Artinya ada berat badan, ada berat lemak. Berat badan gabungan ketiganya, berat lemak itu sendiri aja. Ya, jadi kalau orang weight loss nggak tahu yang turun apa, lemaknya kah, ototnya kah, atau airnya. Contoh paling sederhana ketika orang turun berat badan adalah ketika kita lihat orang lari di siang hari, pakai baju sauna, lari, 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 terus dia timbang, turun berat badannya. Kok bisa ya turun berat badan dengan cepat, Coach? Apakah dengan lari di siang hari pakai jaket sauna bisa turun berat badan? Jawabannya bisa. Karena yang turun adalah airnya. Ketika dia habis lari turun berat badannya, dia minum lagi, itu naik lagi berat badannya. Kenapa? Karena air yang keluar dari keringat itu akan masuk lagi digantikan dengan air yang diminum. Jadi orang yang lari-lari di siang hari, tengah bolong, pakai jaket sauna, itu pasti turun berat badan, teman-teman. Tapi yang turun adalah airnya, bukan ototnya, bukan lemaknya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami bahwa oh ternyata berat badan itu turun bukan hanya tentang angka doang ya coach. Bisa aja dia berat badannya stuck tapi lemaknya turun, airnya tetap, ototnya tetap. Bisa jadi. Nah, makanya ketika kita punya data, ketika kita punya apa namanya? Recap untuk pengukuran lingkar tubuh dan segala macam, kita akan jauh lebih mudah untuk mengevaluasi, teman-teman ya. Nah, dan yang paling penting adalah kita bukan hanya fokus pada berat badan, kita juga perlu mengecek perubahan yang lain, misal lingkar tubuh, level kebugaran, kondisi fisik, dan mood. Kondisi fisik ini gampang, teman-teman. Kondisi fisik yang paling kentara itu misalnya apa? Kuku. Kalau selama program teman-teman ngerasa kuku teman-teman itu cepat sekali panjangnya, baru juga dipotong perasaan udah cepat lagi naik lagi atau bertambah lagi kukunya, perasaan udah dipotong kemarin kok cepat banget ya. Itu karena metabolismenya udah bagus sehingga pertumbuhan kukunya juga terjadi. Rambut nih, rambut udah mulai nggak rontok. Kulit udah mulai lembab. Biasanya kering bersisik. Ya, walaupun memang kulit banyak faktor sih. Cuma dengan hidrasi atau pemenuhan kebutuhan cairan itu akan jauh lebih berdampak ke kondisi fisik kulit kita. Nah, itu beberapa kondisi fisik yang sebenarnya pasti teman-teman alami perubahan. Kebugaran, oh jelas, dulunya capek, ngos-ngosan, sekarang mobilitasnya enak, kemana-mana nyaman, terus sholatnya biasanya susah untuk berdiri lama-lama, sekarang bisa berdiri, terus masih banyak level kebugaran yang lain teman-teman bisa rasakan. Ya, jadi lingkar tubuh, kebugaran, kondisi fisik, dan mood itu secara tidak langsung juga pasti akan berubah seiring dengan perjalanan program progres diet teman-teman semua. Ya, dan seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ada banyak alasan kenapa seseorang bisa berat badannya stuck. Yang paling sering terjadi adalah komposisi meal plan. Ya, ketika kita diberikan meal plan oleh coach kita dan kita punya challenging atau struggle untuk tidak bisa mengikuti meal plan-nya, maka ada alternatif untuk kita berkomunikasi dan berkonsultasi dengan coach kita terkait menu alternatif pengganti dari meal plan yang diberikan oleh coach kita. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol proteinnya, nggak bisa kontrol komposisinya, karbohidratnya, terus bumbunya, garam, gula, segala macamnya. Secara tidak langsung, itu juga yang menjadi penyebab kenapa berat badan kita bisa stuck. Ya, terus yang kedua, intensitas olahraga. Kebanyakan dari kita itu ketika sudah turun berat badan tidak menambahkan intensitas. Ini penting teman-teman. Ketika misalnya kalian punya berat badan 90 kilo,
kalian lari atau jogging atau jalan kaki 30 menit aja itu udah ngebakar banyak kalori. Tapi ketika kalian sudah dari 90 turun jadi 70, kalian nggak bisa lagi mengharapkan kalori yang terbakar itu sama dengan ketika kalian berat badannya 90 kilo. Kalian perlu meningkatkan intensitasnya atau memvariasikan olahraga. Yang biasanya tadi jogging, yang biasanya tadi lari, coba jadi renang atau sepedaan atau hiking atau angkat beban atau yoga, pilates. Semakin banyak variasi olahraganya, semakin teman-teman lebih mudah untuk membentuk pattern-pattern baru atau formula baru dalam proses increase metabolisme teman-teman ya. And then nomor 3, kenapa berat badan stuck? Komposisi tubuh. Seperti yang tadi bilang ya, ada orang yang berat badannya tetap tapi yang turun lemaknya, ototnya malah naik. Secara berat badan ya tetap, tapi komposisi tubuhnya berubah ya. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling sering terjadi adalah slow metabolism. Slow metabolism ini atau metabolisme dalam kondisi lamban itu biasanya terjadi karena orang tersebut sering gonta-ganti program diet atau dalam proses pengobatan atau komposisi tubuhnya itu lebih banyak lemak dibanding ototnya ya. Secara general untuk slow metabolism itu banyak faktor ya. Salah satunya nih saya bacain chronic stress. Nah, ini yang stresnya udah berlebihan biasanya slow down metabolism ya. Terus yang kedua apa? Lack of nutrition, kurang nutrisi. Teman-teman ingat, nutrisi itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, yaitu makronutrisi, karbohidrat, protein dan lemak, mikronutrisi, vitamin dan mineral. Coba dicek asupan proteinnya gimana, karbohidratnya gimana, lemaknya gimana. Ayo ya. Terus yang ketiga apa? Not enough of quality sleep. Nah, ayo coba. Kalau semuanya udah ngerasa bagus, semuanya datanya juga udah kayaknya udah top perform, tapi pola tidurnya masih kurang, nah jangan coba-coba ya. Itu pasti akan berdampak lumayan banget terhadap program diet kita. Oke? Terus yang keempat apa? Lack of muscle, kurang otot, kurang massa otot. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bigger muscle, bigger machine, burning more. Ya, semakin besar massa otot teman-teman. Saya nggak bilang berotot seperti Adera ya teman-teman. Ini maksudnya adalah massa ototnya, ya, bukan bentuk ototnya yang sampai gelembung-gelembung gitu, lean massa enggak, ya. Jadi semakin besar massa otot teman-teman, semakin banyak kalori yang terbakar. Oke. Okay? And then chronic dieting. Ini yang tadi saya bilang, semakin sering teman-teman gonta-ganti program diet, believe me guys, semakin mudah juga metabolisme teman-teman jadi rusak. Jadi yang punya kebiasaan gonta-ganti program diet udah dulu ya. Jangan gonta-ganti. Guys, ya. Apapun program diet teman-teman, teman-teman pasti akan ketemu berat badan yang stuck, pasti akan ketemu dengan yang namanya naik turun berat badan, pasti juga akan ketemu yang namanya defisit kalori. Semua program diet itu sama, beda cuma di packaging dan strateginya aja. Oke. Okay? And then yang terakhir adalah kesehatan pencernaan. Kalau ditanya di seminggu ini sudah berapa kali kamu gosok gigi, itu gampang banget kita jawabnya karena kita sudah terbiasa menggosok gigi. Tapi pertanyaannya adalah seberapa sering kita membersihkan pencernaan atau organ pencernaan kita? Nggak ada yang bisa jawab, teman-teman. Ya. Jadi, sistem pencernaan ini sangatlah rentan mengalami yang namanya kerusakan. Banyak penyebabnya bisa aja toksin, ya, misalnya kita makan makanan junk food, segala macam, racun masuk. Terus yang baru-baru ini terjadi apa? Mikroplastik, ya. Jutaan rakyat Indonesia terpapar mikroplastik, ya. Terus yang ketiga, yang paling sering apa? Tertutup lemak. Ya, ketika fili-fili usus teman-teman tertutup lemak, maka makanan tuh cuma lewat doang. Fili-fili yang untuk menangkap, ya, fili-fili untuk menangkap nutrisi itu tertutup lemak, nggak bisa. Nah, jadi makanan cuma numpang lewat doang. Itulah sebabnya banyak orang yang perasaan udah makan tapi nggak kenyang-kenyang. Yaitu karena nutrisinya tidak diserap maksimal oleh fili-fili usus. Nah, semuanya ini teman-teman disebabkan karena ya healthy active lifestyle kita, pola hidup kita.
Dan notabene itu semua akan berdampak pada slow metabolism. Termasuk juga perubahan usia itu juga berdampak pada metabolisme kita. Ya, makanya teman-teman, ketika kita bicara tentang metabolisme lambat, maka kita perlu cross check nih, mana yang perlu kita tingkatkan. Secara garis besar, untuk proses burning kalori itu biasa dikenal dengan total daily energy expenditure atau TDEE. TDEE tiap orang beda-beda, ada yang 1.500, 1.700, 1.800. Intinya adalah komponen-komponen dari penyusun TDEE ini, teman-teman bisa cek bahwa yang perlu kita garis bawahi itu adalah BMR. BMR itu adalah basal metabolic rate atau kebutuhan kalori dasar yang diperlukan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas supaya tetap hidupnya maksimal dan optimal. Yaitu paling besar, teman-teman. 70%. Ya. Sementara thermic effect of food atau kalori yang terbakar ketika kita mencerna makanan itu 10%. Dan olahraga itu cuma 5%, teman-teman. Exercise activity thermogenesis. Dan yang cukup besar adalah non-exercise activity thermogenesis atau gerak aktif harian. Seperti misalnya jalan kaki, mengangkat barang, bersih-bersih rumah, terus naik tangga, itu semua non-exercise activity thermogenesis. Ya, 15%. Jadi di sini kita bisa cek bahwa kalau metabolisme kita melambat, kita bisa fokus pada dua hal ini dulu, teman-teman. Fokus pada NEAT dan fokus pada BMR. Terus gimana dong supaya dengan dua komponen itu bisa berdampak signifikan terhadap perubahan metabolisme tubuh kita? Jadi untuk speed up metabolism, teman-teman, kita lakukan 4 cara. Yang pertama, teman-teman bisa weightlifting, angkat beban atau body weight training menggunakan beban tubuh teman-teman, atau teman-teman perbaiki kualitas tidur teman-teman, atau protein ditambahkan di asupan meal plan teman-teman. Dan yang terakhir, yang sekarang saya mau jelasin adalah metabolic confusion. Secara sederhana, metabolic confusion adalah upaya atau tindakan yang kita lakukan untuk membuat tubuh bingung. Bingung, teman-teman, dengan pola baru yang kita hadirkan. Pola barunya apa? Pola barunya biasa kita kenal dengan istilah program turbo. Di mana 3 hari itu kita melakukan pattern baru, menu baru, aktivitas baru dalam program kita yang secara tidak langsung itu akan membentuk respon baru juga di tubuh kita. Secara literasi ilmiah, teman-teman, dengan kita melakukan metabolic confusion dalam fase berat badan yang stuck, itu ada potensi kita akan mulai turun berat badan lagi. Ya, karena apa? Karena pola baru sudah terbentuk. Nah, namanya turbo program tadi. Turbo program ini, teman-teman, hanya dilakukan selama 3 hari. Ya. Dan yang bisa ikutan hanya teman-teman yang sudah terdaftar di kelas advance. So, congratulations for all of you guys. Karena kalian sudah terdaftar di kelas advance, kalian bisa langsung mulai bertanya-tanya ke coachnya untuk kayaknya saya pengen deh program turbo. Pengen nyobain program turbo 3 hari itu gimana efeknya. Ya. Program turbo ini syarat dan ketentuannya berlaku, teman-teman. Ya, jadi teman-teman wajib mengikutinya 3 hari dengan menu meal plan yang berbeza banget dibanding di kelas advance dan di kelas basic. Terus programnya full nutrisi, ada beberapa item yang teman-teman perlu dapatkan dengan menggunakan kartu peserta advance teman-teman. Dan teman-teman bisa mendapatkannya dengan mengaktifasi kartu peserta plus langsung menggunakan website Herbalife-nya langsung, ya. Nah, kenapa turbo? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, turbo ini selain metabolic confusion juga dia akan membantu untuk merekomposisi tubuh teman-teman. Yang mana yang turun nanti itu adalah lemak, ototnya tetap kita jaga, sehingga proses untuk teman-teman balik lagi berat badannya itu kecil. Karena kita fokus pada fat loss dalam program turbo. Ya. Dan tenang aja, turbo juga tetap menyediakan makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak, serta mikronutrisi, vitamin dan mineral selama teman-teman program. Jadi secara nutrisi itu juga nggak berseberangan, secara prinsip dasar diet juga nggak berseberangan, cuma strateginya aja yang berbeda di kelas turbo ini, ya. Nah, ini contohnya teman-teman, ya ada namanya Kak Shelly.
itu dari 80 jadi 78. Jadi turbo ini potensi turun berat badan dalam 3 hari itu 1 sampai 4 kilo, dan potensi susut lingkar tubuh itu 1 sampai 8 cm. Bahkan ada yang lebih. Contohnya ini teman-teman, Kak Dini ya, 81 jadi 75, susut 6 cm. Kemudian ada juga ini Kak Julita, susut 10 cm, guys. Perutnya susut 10 cm. Ada juga Kak Lia, susut pinggulnya itu sampai 5 cm dan susut lingkar perutnya itu 5 cm. Terus berat badannya turun 2 kilogram, teman-teman. Ya, ada Kak Rinai juga turun 3 kilo. Ada Kak Zahra. Ada juga nama Kak Zahra di sini. Ya, ada juga Kak Zahra nih, ya. Beliau turun 6 cm waktu itu lingkar perutnya. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau teman-teman mau join dan mendaftar program Turbo, itu ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya antara lain teman-teman perlu penuhi dan punya item wajib Turbo program. Kenapa item wajibnya perlu didapatkan? Karena dalam program Turbo, teman-teman akan meningkatkan massa otot dan menurunkan kadar lemak. That's why kita butuh asupan protein tambahan yang kita dapatkan dari personalized protein powder, di mana 1 sendok takarnya itu 5 gram protein, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin, kalau paginya shake dengan PPP, 9 tambah 5, 14 gram, terus malamnya 14 gram lagi, siangnya 14 gram lagi, jadi teman-teman udah dapat kurang lebih 52 gram protein dari shake dan PPP aja. Nah, ya. Terus teman-teman juga bisa, bentar ya guys. Ya. Nah, kemudian teman-teman, dalam program Turbo itu teman-teman bisa memaksimalkan metabolisme tubuh teman-teman dengan memanfaatkan herbal tea konsentrat. Jadi kalau proteinnya tadi pakai personalized protein powder, sementara metabolismenya di-increase, ditingkatkan dengan herbal tea konsentrat. Terus, ingat, slow down metabolisme disebabkan apa tadi? Kesehatan pencernaan, kesehatan sistem pencernaan, organ-organ pencernaan kita terlalu banyak toksin, racun, terlalu banyak lemak dan segala macamnya, yang notabene itu bisa dibantu diminimalisir dengan yang namanya herbal alu konsentrat, teman-teman. Herbal alu konsentrat nggak ada kandungan serat, tapi fungsinya itu untuk menyehatkan kembali sistem pencernaan yang kerap bermasalah, ya. Dan ini ada 3 rasa, ada mangga, jeruk mandarin, sama original. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Oke. Okay? And then nomor 4, serat dengan mix fiber. Ya. Karena selain Indonesia darurat serat dan kita kurang asupan serat, mix fiber ini saking luar biasanya teman-teman, dia mengandung 2 jenis serat yang notabene itu bisa membantu untuk lancarkan sistem pencernaan dan juga menjaga kadar level kolesterol tetap dalam batas normal. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan turbo, teman-teman bisa nantinya akan dapetin paket komplit dari kesehatan dan kebugaran seluruh tubuh. Dari massa otot, sistem pencernaan, kesehatan sistem pencernaan, metabolisme, dan yang terakhir adalah lemak baik. Seperti yang tadi dibilang bahwa salah satu penyebab slowdown metabolisme itu kita biasanya cenderung fokus pada karbohidrat dan protein, teman-teman. Jarang sekali kita mengkonsumsi asupan lemak baik yang dapat membantu untuk memaksimalkan bukan hanya melarutkan vitamin A, D, E, K, tapi juga fokus pada mengisi jumlah lemak-lemak di tubuh kita. Ya. Nah, lanjut teman-teman semua. Oke. Item tambahan turbo program itu, teman-teman, antara lain bisa meningkatkan metabolisme tubuh dari nutrition active, kemudian ada selulose untuk membantu untuk membuang kelebihan air di tubuh kita, ya. Jadi lebih lean itu dengan menggunakan selulose. Kemudian ada manfaat dan konsumsi, ada natural raw guarana instant tea itu NRG, ini bagus banget untuk teman-teman yang berolahraga. Terus ada antioksidan dari green tea mendukung healthy aging, ya. Dan untuk menyehatkan pembuluh darah itu dengan L-arginine dan L-citrulline dari Nightworks. Nah, ini semua item tambahan, ya. Nah, untuk bisa mendapatkan semuanya itu teman-teman bisa langsung menggunakan kartu peserta advance teman-teman dengan mengakses website Herbalife-nya, ya. Itu kalau misalnya teman-teman bingung, teman bisa hubungi coach teman-teman semua, ya. Oke.
Nah, kenapa harus order dengan kartu peserta advance, teman-teman? Bentar. Nah, kenapa teman-teman perlu mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman, dan mengakses website Herbalife? Karena teman-teman, setiap teman-teman mendapatkan item produk Herbalife dengan menggunakan kartu peserta advance, teman-teman, teman-teman bisa langsung mengakumulasi volume poin, yang notabene volume poin ini bisa jadi sebagai cara untuk teman-teman increase atau meningkatkan hak diskon teman-teman semua. Saya reminder lagi, ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman langsung dapat hak diskon 25% seumur hidup. Teman-teman bisa langsung belanja di 90 negara yang ada kantor Herbalife-nya, bisa akses situs Herbalife-nya, bisa tetap di coaching oleh coach teman-teman, bisa belanja di 21 kota besar yang ada kantor Herbalife-nya, 25% seumur hidup, dan last but not least yang terakhir, teman-teman punya kesempatan untuk meningkatkan hak diskon teman-teman dari 25% seumur hidup menjadi 35% seumur hidup. Nih, sebagai ilustrasinya, teman-teman, kalau teman-teman nggak mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman harus belanja atau beli 3 item ini Rp1.475.000. Tapi ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman langsung dapat penghematan 340.000. Jadi, teman-teman cukup membelanjakan 1.133.000, ya. Dan kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk kayaknya saya mau program jauh lebih murah, teman-teman bisa langsung memutuskan menjadi premium member dengan hak diskon 35% seumur hidup. Caranya gimana, Coach? Caranya itu ada 3. Yang pertama, teman-teman tingkat order dengan menggunakan kartu peserta advance itu akumulasi 500 volume point minimal dalam 1 kali pembelanjaan. Atau yang kedua, teman-teman akumulasi 500 volume point dalam 1 bulan. Nah, misalnya nih, bulan ini nih, bulan ini tanggal 5 kemarin teman-teman udah belanja 100. Nanti tanggal 10 belanja lagi 100, kan udah 200. Nah, tinggal 300 lagi belanja di akhir bulan atau pada saat itu juga teman-teman langsung meningkat hak diskon 35% seumur hidup. Atau teman-teman bisa akumulasi 500 dalam waktu 2 bulan, ya. Bulan ini 150, bulan depan belanja lagi 350, total 500, maka teman-teman bisa langsung menjadi premium member dengan hak diskon 35% seumur hidup. Bayangkan teman-teman, dari yang tadinya 1 jutaan sampai 1.300.000, 1.400.000, teman-teman cukup keluar biaya sampai 900 ribuan aja. Hemat 478.000 teman-teman dengan 3 item tersebut. Bahkan ketika teman-teman order 500 volume point ini, teman-teman bisa hemat 4 jutaan. Terus jumlah produk dan jenis produk itu teman-teman bisa atur sendiri. Misalnya aku pengen shake-nya lebih banyak, aku pengen NRG-nya lebih banyak, aku pengen herbal tea-nya lebih banyak. It's up to you, terserah teman-teman. Yang penting 500 volume point minimal, terus teman-teman langsung dapat hak diskon 35% saat itu juga, ya. Dan keuntungannya apa? Yang pertama, hak diskon 30% seumur hidup. Yang kedua, bisa menjadi salah satu jalan untuk menuju ke 42% atau 50%, teman-teman. Bayangin, 50% itu kayak beli satu gratis satu, ya. Dan secara otomatis terdaftar program selama 3 bulan ke depan tanpa biaya apapun lagi. Nah, jadi jauh lebih hemat, program tetap jalan, dan teman-teman bisa menikmati hak diskon 35% seumur hidup, ya. Ini contohnya teman-teman kita yang udah memutuskan untuk menjadi premium member, ada Kak Neni, ada Kak Witasari, semuanya mengambil kesempatan untuk program jauh lebih hemat. Oke? Fasilitasnya apa? Free 3 kali basic, 3 kali advance, 3 kali turbo, 3 bulan. Diskon 35% seumur hidup dan berkesempatan menjadi junior coach atau teman-teman bisa jadi partner coach dengan mendapatkan penghasilan tambahan juga loh dari seorang premium member. Wow, ya. Terus teman-teman juga akan dapat hadiah eksklusif dan terbatas dari coachnya masing-masing. Oke? And guys, this is good news atau bad news, aku juga nggak tahu. Tapi sebagai coach, aku wajib kasih reminder dan announcement ke teman-teman semua bahwa ini adalah waktu yang tepat
untuk teman-teman program lebih hemat dengan harga lama. Loh, kok harga lama, Coach? Because 6 hari lagi Herbalife fix harga naik, teman-teman semua ya. Berapa naiknya, Coach? Aku nggak tahu. Yang pasti harganya naik. Mau naik 2.000, naik 10.000, naik 100.000. Saya nggak tahu, teman-teman ya. Daripada saya nunggu nanti tanggal 16 berlaku harga baru saya mulai mau belanja. Kenapa nggak saya mulai aja sekarang order dengan kartu peserta advance saya, supaya saya bisa jauh lebih hemat programnya. Ya, 3 bulan program dengan harga baru dibanding 3 bulan dengan program dengan harga lama akan jauh lebih hemat dengan program 3 bulan dengan harga lama. So guys, please ya, buat teman-teman yang memang pengen hemat dan pengen dengan harga lama, silakan. Buat teman-teman yang mau naik berapapun nggak apa-apa, Coach, boleh banget ya, silakan juga ya. Kalau teman-teman pengen nanti aja lah, Coach, tunggu harga naik saya baru mau order, nggak apa-apa, silakan teman-teman semua ya. Intinya teman-teman, 6 hari lagi harga naik, artinya per tanggal 16 itu sudah berlaku harga baru dari Herbalife. All item. Ya, jadi yang penting saya dan para coach yang lain sudah menyampaikan informasi ini supaya teman-teman bisa bisa berpikir bijaksana, kira-kira apakah saya mau ambil hematnya atau enggak, it's up to you. Oke? Sekali lagi teman-teman, 6 hari lagi harga Herbalife sudah naik. Nah, premium member keuntungannya apa? Ini tadi teman-teman, programnya jadi terkontrol, terarah, teratur. Karena 3 bulan teman-teman, langsung otomatis. Terus ini juga dari 82 jadi 72, 10 kilo 3 bulan, worth it banget ya. Ada Mbak Megawati langsing 15 kilo 3 bulan. Ya apalagi ini ya Bu Yuni langsing 17 kilo, usianya juga nggak lagi muda teman-teman, tapi tetap bisa turun berat badan. And then ini juga Mbak Naning usia 54 tahun. Waktu itu karena ngejar target mau nikah anaknya, gak boleh ikutan program. Akhirnya tadinya cuma target turun 5 kilo, 10 kilo, malah turun 20 kilo teman-teman. Ya. Dan pada saat nikahan anaknya semua tamu bingung. Ini siapa yang dampingin? Ibunya atau bukan ya? Ternyata Mbak Naning sudah turun 20 kilo. Usia 54 tahun guys. Ya. Dan kenapa sih Coach harus menggunakan aktivasi kartu peserta advance serta menggunakan website Herbalife? Karena Herbalife sudah kasih announcement sejak tanggal 19 Mei 2023, teman-teman. Ya, Herbalife tidak akan bertanggung jawab atas kerugian materi ataupun materi terhadap teman-teman yang mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resmi. Ya, apakah itu dari e-commerce, toko oranye, toko hijau, atau tiba-tiba ada di apotik dipajang terus teman-teman beli, itu tidak tanggung jawab dari PT Herbalife-nya. Nah, kalau teman-teman beli di jalur resmi, teman-teman nanti bisa klaim kalau ada hal-hal yang merasa teman-teman sebagai konsumen dirugikan. Kalau di e-commerce, kalau teman-teman dirugikan, mau ngeklaim ke siapa? Ya, nggak bisa. Sebagai contoh teman-teman ya, udah banyak kejadian ada yang shake coklat dioplos dengan susu coklat, ada yang herbal tea konsentrat dioplas dengan teh saset dengan merek lain. Pokoknya banyak yang ngaco lah ya. Jadi please teman-teman, jangan tergiur dengan harga murah, tapi belilah harga resmi ya. Toh kalian juga punya kartu peserta advance kan, jadi rugi banget kalau nggak dimanfaatin. Oke, dan kita juga udah ada reminder di ebook bahwa coach juga nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun ketika teman-teman mendapatkan produk Herbalife di luar jalur resminya. Oke, dan guys, transformasi 3 bulan dimulai dari sekarang. Ini udah bulan Juli teman-teman, Juli 2024. Kayaknya baru kemarin deh kita lagi semangat-semangatnya di Januari 2024. Ini udah Juli 2024. Juli, Agustus, September. Bayangin teman-teman, Juli misalnya turun 3 kilo aja, Agustus 3 kilo, September 3 kilo, udah 9 kilo teman-teman kita turun berat badan. Ya. Dan itu adalah perubahan yang luar biasa dibanding kalau kita menunda-nunda dan akhirnya malah berat badan makin naik, makin naik, makin naik, dan makin naik. Oke. Dan Turbo, kalau teman-teman mau join, bisa langsung daftar, mengingat tanggal 16 harga baru Herbalife. Jadi mulai daftar aja langsung sekarang ya, dengan harga lama. Mulainya 22, 23, 24 Juli teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman
bilang, ah masih lama coach, saya mau yang nanti aja lah, nggak apa-apa. Berarti kalian akan order dengan harga baru di tanggal 16 nanti. Atau misalnya teman-teman mau mulai order besok juga boleh banget ya. Turbo akan mulai tanggal 22, 23, 24 Juli. Dan silakan hubungi coach pengundang teman-teman semua, karena nanti coach pengundang teman-teman akan kasih informasi detail terkait program Turbo ke teman-teman semua. Oke, itu aja teman-teman terkait penjelasan Turbo dan pengumuman di tanggal 16 nanti, serta apa yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan program advance ini menjadi gilang gemilang. Oke, itu saja penjelasan detailnya.